Shalom semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Yang sehat, tolong angkat jempolnya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang sehat dan saya melihat nama-nama saja karena videonya tidak kelihatan. Ya, pagi hari ini saya berharap sekali mohon, waduh, wajahnya sudah seger ini Pak Lukas. Bagaimana? Aman? Afghanistan bagaimana Pak? Terkendali? Minta tolong ya, ini teman-teman yang dari STT, kalau bisa on cam, supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan dan wajah-wajah yang baru bangun tidur. Tondo bangun tidur. Waduh, Pak Bega lagi, Pak Yoel lagi di OTW Pak ya. OTW untuk bawa konsumsi buat panitia Pak. Ya, saya sangat berharap semua bisa on cam ya, supaya kita bisa tahu wajah-wajah yang ceria. Saya melihat ada wajah-wajah yang baru yang saya belum kenal juga. Saya melihat juga wajah-wajah yang lama yang cukup terkenal ya. Oke. Saya akan bacakan untuk CV dari pembicara kita pagi hari ini untuk sesi yang pertama ya. Semua pasti sudah kenal Bapak Yosua Sibarani MTH. Kita berikan tepuk tangan kita buat dosen kita tercinta ini. Ya, Bapak Yosua Sibarani MTH lahir di Pekanbaru tanggal 13 Februari tahun 1991. Beliau adalah dosen tetap Perjanjian Baru di Sekolah Tinggi Teologi Happy Family. Beliau menyelesaikan studi magister teologi di Sekolah Tinggi Teologi Happy Family Surabaya pada tahun 2017 dan sejak itu menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Happy Family hingga saat ini. Selain pengajar, beliau juga aktif melayani sebagai pembicara atau pengkhotbah di berbagai denominasi gereja. Ya, pagi hari ini tema yang akan beliau angkat adalah tentang Free Children in Disruption Era, an overview of Paul's theology in Galatians. Jadi free children ya, jangan kebalik, bukan child free. Kalau child free itu pasangan yang tidak mau punya anak ya, karena hari-hari ini hashtag ini jadi viral ya, child free, karena banyak pasangan yang sudah memutuskan untuk tidak punya anak karena punya anak itu beban buat mereka. Ini bukan child free tapi free children. Nah, apa itu tentang free children nanti tanpa panjang lebar nanti biar Pak Yosua Sibarani yang akan menyampaikan. Nah, perlu saya sampaikan untuk aturan main kita bertanya, karena setelah materi nanti kita akan berdiskusi atau tanya jawab. Seperti biasa, seperti yang kemarin sudah diumumkan juga, peserta bisa memberikan pertanyaan melalui chat dan juga melalui raise hand langsung ya, langsung bertanya begitu. Nah, aturannya adalah sebutkan namanya ya, kemudian dari institusi mana, terus kemudian pertanyaannya apa ya. Jadi sebutkan namanya, institusi apa, terus kemudian pertanyaannya apa. Tolong berikan pertanyaan dan institusi yang relevan, jangan namanya juga nama yang jujur ya, jangan camat rungkut begitu ya. Jangan begitu ya, institusi kecamatan, pertanyaannya kapan saya menikah, bukan begitu ya. Jadi pertanyaan yang relevan dengan tema kita pada pagi hari ini. Oke, tanpa babi bu lagi, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Bapak Yosua Sibarani MTH yang akan menyampaikan materi kita yang pertama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah meskipun saya tidak mendengar suara-suara dari Anda. Silakan Pak Sibarani. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yehuda. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bukan karena kehebatan kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di sesi awal hari kedua ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu Free Children in the Age of Disruption, an overview of Paul's theology in Galatians. Anak merdeka di era disrupsi yang akan saya tinjau dari teologi Paulus dalam surat Galatia. Karena surat Galatia ini memiliki keunikan, dan di sana Paulus seringkali membahas, menegaskan tentang identitas kita, tentang status kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, siapa kita sebenarnya, who we are. Nah, nanti akan saya korelasikan bagaimana identitas kita menurut surat Paulus yang kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan Paulus diinspirasi penuh oleh Allah dalam menuliskannya, yang menjadi pedoman kita, dan
menjadi tuntunan bagi kita dalam bersikap di era disruption ini. Saya berharap teman-teman bisa fokus karena materi yang akan saya bawakan ini adalah teologi biblika, yaitu teologi perjanjian baru, dan memang nanti akan banyak teori-teori yang akan kita perhatikan bersama-sama, dan di akhir nanti akan saya implikasikan, akan saya implementasikan bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi era disruption ini berdasarkan firman Tuhan di dalam teologi Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia terus mengalami perubahan dari masa ke masa yang ditandai dengan adanya revolusi industri. Kita sangat mengenal istilah ini. Revolusi industri merupakan periode industrialisasi yang terjadi secara besar-besaran mulai akhir tahun 1700-an hingga awal 1800-an. Dan sampai saat ini terus terjadi. Sebenarnya sejak lama seorang filsuf Yunani yang bernama Heraklitus berkata bahwa satu-satunya hal yang konstan atau satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Heraklitus ini, mungkin kita bisa menerimanya di satu sisi, karena fakta menunjukkan demikian. Bahwa perubahan terjadi silih berganti dari masa ke masa, hingga kita memasuki dekade yang disebut dengan era disrupsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang profesor senior studi perjanjian baru yang bernama Darrell Bock bersama Armstrong berkata begini, di dalam bab 2 buku mereka yang berjudul Virtual Reality Church, Bapak Saudara, dikatakan bahwa satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi Profesor Darrell Bock ini bersama dengan rekannya Armstrong itu berusaha untuk mengkaji secara biblika fenomena fakta tentang adanya virtual reality church yang terjadi sekarang ini. Apalagi didorong dengan adanya pandemi COVID-19. Kita gereja sebagai individu ataupun sebagai organisasi, mau nggak mau kita memang faktanya berada dalam arus globalisasi yang terus-menerus mengalir dengan deras bahkan Bapak Saudara. Hingga era revolusi 4.0 sekarang ini. Era ini disebut akan memicu terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang hidup manusia. Tatanan kehidupan manusia terpengaruh dan mengalami disrupsi oleh revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Seperti ekonomi, sosial, politik, di samping bidang teknologi. Nah, keberadaan atau eksistensi gereja dalam dunia yang syarat dengan perubahan ini telah membawa perubahan dalam tatanan gereja. Kita tidak asing lagi dengan istilah online church atau virtual church. Mungkin kita pun sekarang mengikuti ibadah secara online beberapa waktu belakangan ini. Nah, belum lagi orang Kristen zaman sekarang pun sudah tidak asing lagi dengan istilah virtual sacraments, baik itu communion atau baptism, sakramen perjamuan kudus ataupun sakramen baptis. Beberapa gereja ada yang dalam waktu tertentu melakukan sakramen baptis secara virtual. Nah, tentang sakramen baik perjamuan kudus ataupun baptis itu adalah sebuah topik yang menarik dan membutuhkan waktu yang khusus untuk mendiskusikannya. Mungkin kedepannya kita bisa mengadakan webinar tentang fenomena-fenomena yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan dan tatanan pelayanan gereja. Itu fakta bahwa perkembangan, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini telah mempengaruhi tatanan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang pada awalnya disruption itu disrupsi terjadi dalam bidang bisnis, dalam bidang transportasi. Tetapi sekarang segala bidang dalam kehidupan manusia pun mengalami disrupsi. Khususnya dalam teknologi informatika. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang muncul belakangan ini. WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Kita semua pasti pengguna itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab berpendapat bahwa disruption itu dialami oleh the way of life, cara hidup manusia, the way of working, cara bekerja, dan the way of relating with other people. Jadi revolusi industri itu mempengaruhi cara berpikir seseorang atau cara hidupnya, cara seseorang bekerja, bahkan cara orang berelasi dengan orang. Dia katakan begini, saya kutip,
revolusi industri keempat pada akhirnya tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan, tapi juga mengubah who we are, siapa diri kita. Nah, identitas diri kita akan terpengaruh menurut Klaus Schwab. Demikian juga dengan semua hal yang terkait privasi, pemahaman mengenai kepemilikan, pola konsumsi, waktu yang dicurahkan untuk bekerja dan bersantai, cara mengembangkan karir dan meningkatkan keterampilan, cara bertemu orang lain, serta memelihara hubungan. Semuanya terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Sekilas kalau kita lihat, pernyataan Schwab tersebut tidak sepenuhnya salah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hal itu bermuara dari fakta atau realitas hidup manusia di era disrupsi ini. Klaus Schwab mengadakan penelitian dan dia menyimpulkan bahwa revolusi industri telah mendisrupsi kehidupan manusia, the way of life, the way of working, dan the way of relating with other people. Nggak sepenuhnya salah karena itu ditarik dari penelitian berdasarkan fakta. Tetapi ada pertanyaan penting yang harus kita renungkan sebagai umat pilihan Allah, warga kerajaan surga. Apakah disrupsi yang terjadi sekarang ini itu dapat kita jadikan sebagai rambu untuk praktek hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pola hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah identitas kita sebagai umat Allah juga dipengaruhi oleh era disrupsi ini? Seperti yang dikatakan oleh Klaus, identitas manusia itu dipengaruhi oleh era disrupsi. Nah, lalu pertanyaan penting adalah bagaimana kita orang percaya harus bersikap di tengah-tengah dunia yang disruptif ini. Satu firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian, Bapak Saudara, bahwa barang siapa yang telah lahir baru, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Kita new creation. Gambar dan rupa Allah yang rusak itu telah diperbaiki oleh korban Kristus di kayu salib. Bapak Saudara, oleh sebab itu, sebagai umat Allah, kita punya identitas yang abadi. Our identity, identitas kita sebagai orang percaya itu tidak boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, justru kitalah pembawa perubahan bagi dunia. Jangan sama dengan dunia. Nah, tapi ini pergumulan-pergumulan yang kita alami sepanjang hidup kita selama kita masih ada di kemah yang bersifat fana ini. Kita masih ada di bumi ini. Inilah pergumulan yang harus kita hadapi setiap saat, setiap hari, dari masa ke masa. Nah, oleh sebab itu, saya mengambil bagian dari kitab Galatia, bahwa Paulus mengajarkan kepada kita, identitas kita adalah anak merdeka, free children. Dan identitas itu adalah identitas yang berlangsung sepanjang era, sepanjang masa, sampai kelak kita berjumpa dengan Tuhan kita di dalam kerajaan surga. Yang pertama, untuk masuk ke dalam pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa revolusi industri, dan yang saya tekankan adalah revolusi industri yang berkaitan dengan disrupsi teknologi. Yang akan saya tekankan di sini adalah disrupsi teknologi. Nah, Bapak Ibu, kemarin memang Pak Safir dan Pak Uy sempat membahas tentang disrupsi. Izinkan saya kembali menyentuh sedikit tentang disrupsi, tetapi mungkin ada pembahasan yang beririsan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Safir dan Pak Wijanadi. Nah, izinkan saya untuk kembali mengingatkan kita bahwa di dalam bahasa Inggris, kata disrupsi adalah disruption, yang merupakan bentuk kata benda atau nomina, yang berarti a situation in which it is difficult for something to continue in the normal way, the act of stopping something from continuing in the normal way. Jadi sebuah situasi yang sulit lagi untuk meneruskan, untuk berjalan dalam jalan yang biasa atau normal. Artinya diperlukan jalan atau cara yang luar biasa. Jadi sudah nggak mungkin lagi nih, sudah nggak memungkinkan kita melakukan sesuatu itu dengan cara-cara yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Artinya kita memerlukan cara yang baru karena ada tantangan di depan kita. Renald Kasali berkata, tomorrow is today. Hari esok yang hadir pada masa kini, itulah yang menyebabkan terjadinya disrupsi. Dan itu terjadi tidak pasti. Bahkan dikatakan bersifat ambiguitas. Kita nggak ngerti sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi dalam era
disrupsi ini. Jadi dari definisi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa disrupsi itu memiliki ciri khas, yaitu situasi yang kacau, terganggu. Kalau dalam bahasa sejarah gereja itu chaos gitu ya, terjadi kekacauan atau turbulensi tidak normal. Jadi itu yang disebut dengan disrupsi. Kacau, keadaan yang kacau, situasi yang kacau, terganggu atau tidak normal. Nah, Bapak Saudara, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, disrupsi itu berarti sesuatu yang tercabut dari akarnya. Makanya disrupsi itu bersifat fundamental karena akarnya itu tercabut. Jadi sesuatu yang mendasar, sesuatu yang fundamental itu berubah. Nah, inilah yang terjadi pada era disrupsi ini, Bapak Saudara. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Self Disruption, Reinhard Casali berkata bahwa disrupsi adalah adanya perubahan yang terjadi dengan nyata sebagai akibat hadirnya masa depan ke masa kini. Dan dia pun akhirnya menulis buku yang berjudul Tomorrow is Today. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan, bisa diklik next slide. Kalau kita perhatikan, Bapak Saudara, setiap tahapan revolusi itu punya penekanan masing-masing. Revolusi industri 1.0 abad 18 itu ditemukannya mesin uap. Kalau kita perhatikan itu ya. Lalu di bagian kedua, revolusi industri 2.0 abad ke-19 hingga 20, adanya penggunaan listrik. Sehingga produksi massal terjadi, biaya produksi lebih murah, dan kuantitasnya itu banyak. Lalu revolusi industri 3.0 itu sekitar tahun 1970-an, dengan mulai banyaknya digunakan komputerisasi. Jadi industri 3.0 itu identik dengan komputerisasi, sementara revolusi industri 4.0 itu syarat dengan artificial intelligence, rekayasa intelijensia, kecerdasan buatan, Internet of Things. Segala sesuatu itu dikoneksikan melalui internet, dioperasikan melalui internet, yang disebut dengan istilah IoT. Nah, Bapak Saudara, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana revolusi industri 4.0 ini berkolaborasi dengan pandemi, Bapak Saudara. Ya, berkolaborasi. Bisa next slide? Ya, berkolaborasi dengan pandemi sehingga disebut dengan double disruption. Seorang pakar manajemen era revolusi industri 3.0, Peter Drucker, mengatakan, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Jadi yang berbahaya dalam sebuah kekacauan atau turbulensi itu bukan turbulensinya, tetapi bagaimana kita bertindak dengan pemikiran yang kemarin. Tidak inovatif, tidak up to date. Nah, jadi itu yang menjadi bahaya terbesar bagi kita. Sebagai orang percaya juga, kalau kita masih bertindak dengan cara-cara lama, padahal di depan kita dan di dalam pijakan kita sekarang telah mengalami perubahan yang tidak kita duga. Orang di satu sisi masih belajar bagaimana mengikuti revolusi industri 4.0. Nah, Tuhan izinkan terjadinya pandemi ini, akibatnya orang secara cepat harus belajar untuk menggunakan teknologi. Perubahan-perubahan mulai dilakukan. Dari proses belajar, bekerja, beribadah. Orang-orang harus memikirkan cara yang baru. Dan seperti sekarang, kita bisa mengadakan webinar melalui kecanggihan teknologi. Jadi ini dikatakan double disruption. Orang masih beradaptasi, ternyata pandemi datang, dan itu memaksa setiap orang untuk cepat dengan segera melakukan perubahan. Jadi pandemi COVID-19 ini, Bapak Saudara, telah mempercepat terbentuknya masyarakat digitalisasi, ekosistem virtual yang disebut dengan Society 5.0. Dan ini terjadi sangat cepat sampai ke berbagai daerah dan desa. Nah, ini adalah fakta-fakta tentang revolusi industri 4.0. Dan sekarang, mari kita baca firman Tuhan. Bisa next slide? Ya, ini sudah. Reinhard Casali menyebutnya sebagai double disruption. Oke, Galatia pasal 4 ayat 24. Galatia pasal 4 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Next. Kita baca ayat 28 dan 31. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak yang adalah anak-anak janji.
Dan ayat 31 ini yang akan menjadi dasar kita. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak saudara, dalam bahasa asli, hamba perempuan ini, paidikes, dengan perempuan yang merdeka, eleuteres, Bapak saudara, itu menggunakan dua kata yang berbeda, bukan hanya dari morfologinya, tetapi dari jenis katanya. Perempuan hamba itu menggunakan kata benda atau nomina, sementara perempuan merdeka itu adalah jenis kata sifat atau adjektiva. Artinya, kita keturunan anak perempuan ini bukan hanya berbicara tentang who we are atau apa kita, siapa kita, no, tapi how. Bagaimana kita memiliki karakter, sifat yang menghidupi kemerdekaan yang telah kita terima dalam Kristus, bukan hanya status siapa kita, tapi how. Bagaimana kita bertindak sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia yang disrupsi ini. Oleh sebab itu saya akan membawa kita untuk belajar secara biblikal pada pagi hari ini. Karena ini masih pagi, mari kita warming up, pemanasan terlebih dahulu. Silakan. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya perdebatan tentang Galatia pasal 4 ini itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama Bapak Saudara. Karena memang teks Galatia pasal 4 ayat 24 sampai 25 yang tadi saya baca, itu merupakan salah satu teks yang sulit dipahami dalam seluruh surat Galatia. Seorang teolog PB bernama Dana Gold berkata begini, in verse 24 we come to one the most difficult and controversial words in the entire epistle. Dalam ayat 24 kita menghadapi satu ayat yang paling sulit dan kontroversial di seluruh surat. Artinya di dalam seluruh surat Galatia. Nah, kenapa? Karena di situ, kalau kita lihat baik-baik dalam ayat 24 tadi, ini adalah suatu kiasan. Frase atau klausa tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Ada yang berpendapat, oh, Paulus sedang menggunakan penafsiran alegoris. Ada yang berkata, oh, Paulus sedang menggunakan penafsiran tipologi dan sebagainya. Origen berkata alegori, mazhab Antioquia berkata tipologi, ada lagi kritik modern. Oh, Paulus menggunakan alegori, menggunakan tipologi tapi dengan istilah alegori. Jadi banyak perbedaan pendapat di antara para teolog tentang apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat 24. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya kalau kita mempelajari baik-baik, setelah saya berusaha untuk mempelajari Bapak Saudara, jadi selain berkenaan dengan penafsiran yang dilakukan oleh Paulus, apakah itu tipologi, apakah itu alegori, apakah itu gabungan dari keduanya, ternyata kesulitan juga terjadi dalam memahami apa makna Paulus ketika dia mengatakan bahwa lawannya adalah orang-orang keturunan hamba perempuan yaitu Hagar, sementara orang percaya adalah keturunan perempuan merdeka yaitu Sarah. Jadi banyak orang yang tidak mengerti apa maksudnya. Oleh sebab itu saya akan membawa kita untuk mempelajari bagian ini sehingga kita bisa menemukan identitas kita, siapa kita sebenarnya. Nah, Bapak Saudara, saya akan mengawali dengan analisa historis terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, kita harus mengerti latar belakangnya. Saya akan jelaskan secara singkat, karena saya percaya Bapak Ibu sudah expert, sudah mengetahui, menguasai analisis historis kitab Galatia. Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia yang berada di bagian selatan pada perjalanan misi yang pertama. Jadi di sana dia berhadapan dengan kelompok Yahudi yang mulai menyerang berita Injil yang telah disampaikan oleh Paulus, yang telah ditanamkan oleh Paulus dalam jemaat di sana. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima Injil tetapi tidak cukup bagi mereka. Jadi mereka mengakomodasi Injil dan hukum Taurat. Mereka dipanggil sebagai Judaizer. Para teolog PB banyak menyebut mereka adalah golongan atau kelompok Judaizer. Karena mereka menerima Injil tapi mereka mengakomodasinya, bahkan menggabungkannya dengan Injil Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Itu tidak benar dan mereka menolak finalitas Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, jadi kelompok Judaizer adalah kelompok Yahudi yang telah memasukkan Injil ke dalam sistem agama mereka tapi menolak ide finalitas Kristus. Mereka pun menuduh Paulus sebagai golongan Hagar dan Ismail. Sementara mereka, orang Judaizer, menganggap diri mereka itu adalah golongan Sarah, Ishak,
orang Yahudi, hukum Musa, dan Yerusalem. Jadi mereka menuduh Paulus sebagai keturunan dari Hagar dan Ismail, sementara mereka adalah keturunan Abraham, Sarah, Ishak, dan mereka menganggap mereka adalah penerima hukum Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Paulus ini adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dia pun menggunakan teks yang sama untuk mematahkan argumentasi mereka. Jadi orang Judaizer waktu itu menyerang Paulus menggunakan ayat di dalam kitab Perjanjian Lama dengan motivasi mereka. Mereka menggunakan ayat Alkitab itu untuk membela pandangan mereka. Dan ini seringkali terjadi di kalangan kita sebagai pemberita firman. Ada banyak orang yang berusaha menggunakan ayat Alkitab untuk membela presaposisi atau asumsi-asumsi yang dia telah punya. Dan Paulus oleh hikmat Tuhan, dia pun menggunakan kembali teks yang sama untuk mematahkan argumentasi mereka. Karena Paulus sadar bahwa mereka memiliki pengertian yang salah tentang ayat tersebut. Petrus berkata, tidak boleh orang menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati, sebab tidak mungkin orang bernubuat kalau bukan didorong oleh Roh Kudus. Gak ada orang yang boleh menafsirkan Alkitab sesuka hati. Nah, Bapak Saudara, Swindoll berkata begini, Paulus itu berargumentasi seperti seorang pengacara yang punya skill, yang mahir, ya kan? Dia memberikan pertahanan tentang kebenaran oleh iman, dan ketika dia selesai, orang-orang Judaizer tadi akan mengangkat kartu dan menghapus bubuk mesiu di wajah mereka untuk waktu yang lama. Karena Paulus menggunakan bukti-bukti mereka sendiri untuk melawan mereka. Sama, Bu Saudara, ketika kita juga berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan iman kita, seringkali kita dibawa dengan pemikiran yang salah oleh mereka. Kita terjebak. Orang-orang yang mempertanyakan iman kita ketika kita berapologetika, kita seringkali terjebak dengan pertanyaan mereka tanpa kita sadari bahwa sebenarnya apa yang menjadi presaposisi mereka itu yang harus kita patahkan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkan serangan-serangan kepada kita. Dan serangan-serangan itu seringkali bersifat sentimental. Jadi diperlukan hikmat Tuhan bagi setiap kita ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita. Seperti Paulus, dia langsung menggunakan argumentasi yang salah dari lawannya. Dan itu terbukti sangat ampuh untuk mematahkan semua pengajaran dari Judaizer. Nah, Bapak Saudara, mari kita lanjut lihat analisa teologis saya. Jadi secara teologis, Bapak Saudara, saya akan membandingkan antara anak budak dan anak merdeka. Anak muda dan anak merdeka. Jadi apa perbedaan anak muda dan anak merdeka? Di dalam perikop Galatia 4 ayat 21 sampai 31 itu dimulai dengan sebuah perbandingan fakta tentang Hagar dan Sarah. Jadi ada dua antitesis, ada dua paralelisme yang dituliskan oleh Paulus antara Hagar mewakili budak perempuan dan Sarah, ibu merdeka. Dan keturunan mereka, keturunan Hagar disebut anak muda, dan keturunan si Sarah disebut anak merdeka. Nah, Bapak Saudara, si Dana Gold menuliskan paralelisme antitesis Hagar dan Sarah dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 30. Bapak Ibu bisa perhatikan di slide Bapak Saudara. Hagar itu keturunannya Ismail, anak seorang budak, lalu Sarah keturunannya Ishak, anak seorang merdeka. Hagar kelahiran menurut daging, karena ingat kisahnya bahwa Hagar itu melahirkan Ismail itu karena keinginan daging manusia yang tidak sabar menunggu rencana dan janji Tuhan. Dan Sarah melahirkan Ishak karena janji Allah. Hagar itu merepresentasikan perjanjian lama, sementara Sarah merepresentasikan perjanjian baru. Hagar merepresentasikan Gunung Sinai, di mana Musa menerima hukum dan Taurat Tuhan. Jadi bagi orang Yahudi, Gunung Sinai ini adalah gunung yang sangat penting karena di sanalah mereka menerima Taurat Tuhan melalui Musa. Sementara Gunung Sion itu direpresentasikan oleh Sarah. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 itu jelas tertulis bahwa Gunung Sion ini merujuk kepada Yerusalem surgawi. Dan Petrus menuliskan di Sion, Allah telah meletakkan batu penjuru, dan batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini adalah paralelisme antitesis antara Hagar dan Sarah dalam Galatia pasal 4 ayat 21. Dan
terakhir Hagar itu sebagai Yerusalem jasmani, sementara Sarah sebagai Yerusalem surgawi. Nah, Bapak Saudara, bisa diklik lanjut. Nah, ini pendapat dari Danagol bahwa Paulus itu mengutip Yesaya pasal 54 ayat 1. Bapak Saudara bisa baca, ini bisa kita lewatkan, nanti bisa dibaca, supaya kita menghemat waktu. Saya lihat waktu kita berjalan sangat cepat. Saya tadi sudah bilang ke jam saya, tolong jangan bergerak cepat. Ternyata kita nggak berkuasa mengubah waktu, hanya Tuhan gitu ya, Bapak Ibu ya. Mari kita melanjutkan supaya kita bisa menyelesaikan materi tentang anak merdeka menurut kitab Galatia. Nah, Bapak Saudara, akan saya jelaskan dua klausa penting dari perikop ini. Yang pertama, ketika Paulus berkata, ini adalah suatu kiasan. Dalam bahasa Yunania, hatina estin allegoromena. Ini adalah suatu kiasan. Di dalam ayat 24, Paulus itu memulai kalimatnya dengan klausa, ini adalah suatu kiasan. Kata ganti relatif tak tentu, hatina itu adalah kata ganti relatif tak tentu yang mengacu kepada dua wanita yang ditulis dalam ayat 22 sampai 23. Jadi ini konteks dekatnya, Bapak Saudara. Ingat, kalau kita belajar Alkitab jangan lepas dari konteks, ya, karena makna itu akan berbeda-beda ketika kita membaca dan menafsirkannya di luar konteksnya. Ya kan, saya pernah jelaskan kepada mahasiswa bahwa kalau menafsir Alkitab, ingat, perhatikan konteks baik-baik. Sebagai contoh, kalau saya sedang berbicara dengan Pak Yehuda misalkan, saya berbicara dengan Pak Yehuda, saya berkata begini, perempuan itu tidak tahu diri gitu ya. Lalu tiba-tiba lewatlah misalkan Eca. Dia dengar saya bilang kepada Pak Yehuda, perempuan itu tidak tahu diri gitu kan. Eca langsung berpikir, Pak Yusua ngomongin saya nih, bilang saya nggak tahu diri gitu kan ya. Kenapa? Karena Eca nggak tahu konteks pembicaraan saya dengan Pak Yehuda. Sama, Bapak Saudara. Kalau kita baca Alkitab tidak perhatikan konteks, percaya saya. Itu sebabnya banyak orang yang membuat penafsiran sendiri dan akhirnya ketika diuji kembali secara biblikal dan itu tidak benar. Nah, jadi di sini ini adalah suatu kiasan. Ini hatina itu, Bapak Saudara, itu merujuk kepada dua perempuan yang dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 22 sampai 23. Siapa? Hagar dan Sarah, wanita budak dan wanita merdeka. Nah, kata ganti hatina ini sama atau ekuivalen dengan kata ganti relatif tentu, seperti ha dalam bahasa Yunani, dalam gramatikal bahasa Yunani. Nah, dikatakan ada partisip allegoromena. Partisip allegoromena itu secara etimologi berasal dari kata allegoreo dan Allah. Allah berarti other things, sementara agoreo itu berarti to speak. Jadi artinya allegoromena itu mengatakan sesuatu hal yang lain. Speaking other things. Nah, dari istilah inilah muncul penafsiran alegoris dalam hermeneutika Kristen. Dan ini sulit dipahami, kenapa? Karena allegoromena merupakan salah satu hapax legomenon dalam Alkitab PB. Apa arti hapax legomenon? Hapax legomenon adalah kata atau klausa yang hanya tertulis once for all. Satu kali saja di Alkitab. Tentu kalau ada satu kata yang tertulis hanya dalam satu konteks di Alkitab, akan lebih sulit bagi kita untuk mengerti maksudnya daripada sebuah kata yang ditulis dalam berbagai konteks di Alkitab. Iya kan? Secara logika pasti begitu. Dan karena allegoromena ini merupakan hapax legomena, yang merupakan satu istilah yang hanya ditulis satu kali di Alkitab, penafsir sulit untuk mengertinya. Bapak Saudara, saya berusaha untuk menyelidiki dan memahaminya, dan saya berpendapat di dalam ayat 24, ternyata Paulus sedang menggunakan penafsiran alegoris. Satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa penafsiran alegoris Paulus bukan penafsiran seperti golongan Alexandria yang diwakili oleh Origen dan Philo. Kenapa? Karena Philo dan Origen telah dipengaruhi oleh filsafat Platonisme. Jadi mereka itu mengalegoriskan segala sesuatu. Secara teks yang tertulis secara literal, itu mereka anggap memiliki makna yang tersembunyi, yang krusial, yang harus kita ungkapkan. Makanya Origen, Philo itu akan seringkali menerapkan penafsiran alegoris dalam penafsiran mereka. Dan ini penafsiran yang tidak sehat. Karena apa? Karena tidak semua teks di Alkitab itu dapat ditafsirkan secara alegoris. Nah, Bapak Saudara, jadi penafsiran alegoris yang dilakukan oleh Paulus ini bukan seperti apa yang dipahami oleh Philo dan Origen.
yang tadi saya katakan telah dipengaruhi oleh filsafat Platonisme. Tetapi di sini Paulus itu ingin menjelaskan bahwa sebagaimana pendapat dari R. Hansen, Bapak Saudara, dikatakan begini, Galatia merupakan penafsiran alegoris. Kenapa? Karena di situ ditunjukkan adanya tipe dan antitipe. Tidak adanya tipe dan antitipe, tidak adanya tipe dan antitipe. Karena kalau tipologi harus ada tipe dan antitipe. Nah, Hagar ini tidak ada ditemukan antitipenya di bagian lain di Alkitab. Sehingga sulit kalau kita mengatakan Paulus menggunakan penafsiran tipologi. Sulit sekali. Karena tidak ada antitipe bagi Hagar. Mungkin Sarah masih ada, tapi Hagar nggak ada. Jadi Bapak Saudara, saya berpendapat bahwa Paulus dalam Galatia 4 ayat 24 sedang menggunakan penafsiran alegoris. Ini adalah suatu kiasan dan dia menggunakan kata allegoromena. Yang kedua, istilah yang kedua yang akan saya bahas adalah dengan cepat, sebab dua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ya, dikatakan hautai gar esin duo dia kekai. Jadi dua perempuan itu siapa? Tadi saya jelaskan bahwa Hagar dan Sarah. Mereka mewakili dua ketentuan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus sekarang menguraikan cara dia memberikan makna alegoris kepada kedua perempuan itu. Mereka merepresentasikan dua perjanjian yang salah satunya perjanjian dari Gunung Sinai dan melahirkan anak perhambaan. Ya. Dan satunya adalah perempuan dari perjanjian Gunung Sion yang melahirkan anak-anak merdeka, yaitu Sarah. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca lebih lanjut mengenai hal ini, Hagar itu jelas-jelas merepresentasikan perjanjian yang lama dari hukum Musa yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai. Makanya jelas dikatakan bahwa Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Tadi kalau kita baca, Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Nah, sebagaimana anak Ismail, anak Hagar adalah hamba, maka siapapun di bawah hukum Taurat itu adalah hamba. Siapapun yang ada di bawah hukum Taurat mengenakan kuk perhambaan, dia adalah hamba. Nah, Bapak Saudara, lebih lanjut lagi dalam ayat 25 sampai ayat 26 itu ada pola kiasem. Ya, kiasem seperti yang diungkapkan oleh Longnecker. Bapak Saudara bisa perhatikan, ya, Hagar, Gunung Sinai, perbudakan, the present city of Jerusalem. Nah, ini pola kiasem, Bapak Saudara. Ini pola-pola bentuk-bentuk sastra dalam Alkitab kalau kita lihat ya. Ini salah satunya adalah kiasem. Kita perhatikan bagaimana Hagar dan Sarah ini membentuk pola kiasem atau kiastik. Di mana Sarah itu our mother, the Jerusalem that is above, freedom, Mount Zion, dan ibu kita. Kita, orang merdeka, punya ibu, yaitu siapa? Sarah. Itu yang diungkapkan oleh Paulus ketika dia menyerang orang-orang Judaizer. Jadi dengan kata lain Paulus berkata, kalian yang mengatakan kami adalah keturunan Hagar dan Ismail, ternyata kalianlah yang adalah anak-anak budak. Karena kalianlah yang masih hidup di bawah kuk perhambaan, seperti Hagar melahirkan anak perhambaan, yaitu Ismail. Nah, Bapak Saudara, apa hasil dari analisa saya? Yang pertama, ternyata Hagar itu merepresentasikan perjanjian lama, Bapak Saudara. Ya, tadi saya sudah jelaskan, Old Covenant, di mana hukum Taurat yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa itu di Gunung Sinai. Jadi Paulus mengatakan bahwa Hagar itu berasal dari Gunung Sinai yang akhirnya melahirkan anak-anak perhambaan. Dan Hagar bahkan disebut sebagai Gunung Sinai di Arab itu sendiri. Jadi kalau di Alkitab itu dikatakan Gunung Sinai di Arab, nanti saya akan tunjukkan. Orang-orang sekarang itu berdebat tentang keberadaan Gunung Sinai karena ada dua tempat gitu ya. Nah, Bapak Saudara, tapi orang banyak yang berpendapat bahwa Gunung Sinai ini ternyata ada di perbatasan antara Mesir dengan Arab. Jadi ada di perbatasan antara Mesir dengan Arab. Di Gunung Sinai ini kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan hukum kepada Musa, muka berhadapan dengan muka. Jadi bagi orang Israel tempat ini sangat spesial karena dari situlah asal mula hukum Taurat bagi mereka. Apalagi kalau mereka itu masih
berpegang teguh kepada hukum Taurat, tentu Gunung Sinai merupakan sebuah tempat yang sangat spesial bagi mereka. Nah, Bapak Saudara, jadi bagi orang Israel, Gunung Sinai ini adalah gunung yang suci karena mereka percaya Allah berdiam di sana. Nah, ini Saudara. Jadi mereka mengkultuskan Gunung Sinai. Browning berkata, karena Allah dihubungkan dengan pelepasan mereka dari Mesir, maka dapat dimengerti bahwa mereka ke Sinai dulu sebelum pergi ke tanah Kanaan. Disinilah umat Israel menerima hukum Taurat dan perjanjian itu dikukuhkan. Jadi karena mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, mereka akhirnya menganggap Gunung Sinai itu sebagai sebuah gunung yang suci, Bapak Saudara. Karena disinilah mereka menerima hukum Taurat di dalam Keluaran pasal 20 sampai 23. Bapak Saudara, sebenarnya Paulus menegur para Judaizer di Galatia. Kalau kita perhatikan itu letak Gunung Sinai ya. Jadi letak Gunung Sinai itu bukan di tanah perjanjian, Bapak Saudara, tapi berada di semenanjung Sinai. Dan pada tahun 1844 di lereng Gunung Sinai inilah seorang yang bernama Tischendorf menemukan sebuah kodeks yang disebut dengan kodeks Sinaiticus. Karena ditemukan di kaki Gunung Sinai, yaitu sebuah kodeks yang ditulis pada abad keempat. Kita kenal, mungkin teman-teman yang belajar eksegesa, penafsiran pasti kenal dengan yang namanya, atau kritik-kritik teks mengenal yang namanya kodeks Sinaiticus. Teks yang ada pada abad keempat dan ditemukan di kaki Gunung Sinai ini. Nah, sebenarnya Paulus menegur para Judaizer di Galatia bahwa mereka itu Buddha. Kenapa? Karena mereka masih ada di bawah kuk perhambaan. Seperti yang Tuhan katakan kepada orang-orang Farisi dalam Yohanes pasal 8 ayat 33. Ketika orang Farisi berkata begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu orang merdeka? Tanpa mereka sadari, mereka adalah keturunan Ismail, bukan Isa. Karena apa? Karena mereka masih berada dalam perbudakan hukum Taurat. Mereka nggak sadar, Bapak Saudara. Mereka bilang, bagaimana kamu mengatakan kami ini akan merdeka, sementara kami nggak pernah menjadi hamba siapapun. Kami ini keturunan Abraham. Mereka nggak mengerti. Ketika mereka masih diperbudak oleh hukum Taurat, maka mereka, identitas mereka belum anak merdeka, tetapi anak-anak perhambaan. Dan mereka harus mengalami kemerdekaan. Tapi mereka tidak sadar, Bapak Saudara. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Sarah merepresentasikan perjanjian baru atau kasih karunia. Sarah adalah Yerusalem yang berbeda dengan Hagar. Hagar adalah the present Jerusalem atau Yerusalem sekarang ini, dan kita tahu secara politik Yerusalem pada waktu itu pun masih dijajah, Bapak Saudara. Apalagi ketika zaman Yesus berada dalam penjajahan, perbudakan. Hagar itu merepresentasikan Yerusalem secara fisik, tetapi Sarah Yerusalem surgawi. Sebab Sarah menjadi kiasan untuk orang-orang percaya perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Dan perjanjian baru ini adalah cara baru yang dipakai oleh Allah untuk bersekutu dengan manusia. Melalui siapa? Satu nama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, dalam ayat 26 Paulus menggunakan kata eleutera. Berbentuk adjektif, feminin singular. Artinya hanya ada satu perempuan merdeka, yaitu Sarah. Tidak bisa Sarah dan Hagar. Karena itu berbentuk singular dan menggunakan bentuk adjektif. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kita lihat, wah betapa indahnya Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu harmonis sekali, Bapak Saudara. Ya, bagaimana dengan konsisten Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, akar kata eleuteros itu artinya merdeka, free atau freedom, untuk menjelaskan status dari perempuan, yaitu Sarah, yang sedang dikontraskan oleh Paulus dengan Hagar. Jadi dalam konteks ini, kata ini memiliki pengertian merdeka dalam arti secara agama dan moral, bukan politik atau sosial. Karena orang Israel masih seringkali gagal paham, mereka berpikir bahwa kemerdekaan, juru selamat yang akan datang membawa kebebasan itu adalah kebebasan secara politik ataupun sosial. Bukan. Tetapi secara spiritual. Bahwa kita bukan lagi budak dosa. Kita telah dimerdekakan oleh korban
Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita baca dari ayat 27, 28, 29 sampai 31, Bapak Saudara, 30, 31, khususnya 29, 30, 31. Paulus itu menegaskan berkali-kali bahwa kita orang percaya sungguh-sungguh anak perempuan merdeka dan kita adalah anak merdeka. Kenapa? Karena dia menggunakan kata sambung Allah sebanyak 3 kali. Nanti Bapak Saudara bisa perhatikan dalam bahasa Yunani-nya. Allah 3 kali. Indonesia menerjemahkan dan kita adalah keturunan anak perempuan merdeka. Kalau kita baca dalam terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Tapi dalam bahasa asli sebenarnya itu bukan kurang tepat diterjemahkan dan harusnya, tetapi jadi dikontraskan. Tetapi kalau Hagar ini adalah perempuan yang adalah perempuan budak, hamba, dan keturunannya adalah anak budak atau budak, tetapi kita beda maksudnya gitu. Sama sekali beda, different at all. Jadi nggak sama. Kita ini anak-anak dari perempuan yang merdeka dan anak merdeka. Sekarang apa implikasi bagi kita sebagai orang percaya? Bapak Saudara, sebelum masuk ke implikasi, saya tegaskan kembali. Jadi dalam teologi Paulus dalam surat Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31, Paulus menegaskan bahwa orang percaya dalam Kristus statusnya satu, anak merdeka. Anak merdeka bukan lagi anak hamba yang diperbudak oleh hukum Taurat. Orang-orang Kristen sekarang banyak sekali yang menunjukkan hidup sebagai anak-anak budak. Dengan cara apa? Menambahkan bahwa dengan perbuatan baik kita bisa mendapatkan keselamatan. Apalagi sekarang di era disrupsi ini, Saudara, ada banyak orang yang bisa mengajarkan teologi. Ada bisa banyak orang yang berkhotbah dan diakses oleh banyak orang. Ya kan? Memiliki follower yang banyak, memiliki viewer yang banyak, tetapi ajaran yang disampaikan bukan Injil yang murni, bukan Injil yang sehat. Nah, ini tantangan kita di era disrupsi, Bapak Saudara. Seringkali kita nggak sadar apa makna hidup kita sebagai anak merdeka. Seringkali status kita ini justru dinilai oleh lingkungan kita, situasi kita, bukan iman kita. Nah, ini yang harus kita koreksi baik-baik sebagai orang percaya di masa era disrupsi ini. Implikasi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup dalam hukum Tuhan. Bapak Saudara, kita orang merdeka itu kita dapatkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan Paulus menegaskan dalam pasal 5, jangan gunakan itu sebagai kesempatan untuk hidup bebas, sebebas-bebasnya. Hidup dalam dosa. Kita orang bebas, orang merdeka, kita bebas melakukan kehendak Allah, bukan bebas melakukan kehendak diri kita sendiri. Kita anak merdeka bebas melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak diri kita sendiri. Inilah status kita, Saudara. Sebagai orang percaya, harus hidup dalam hukum Tuhan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Di dalam Tuhan kita memang dimerdekakan dari dosa, bukan berarti hidup kita bebas sebebas-bebasnya. Karena manusia punya keinginan, kecenderungan untuk hidup bebas sebebas-bebasnya. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Keinginan itu ditaruh oleh iblis dalam diri kita. Karena kita sekarang hidup di era yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat, segala sesuatunya dapat dengan mudah kita lakukan dan kita akses, tanpa memahami identitas kita, Saudara. Saya percaya kita akan terdisrupsi iman kita. Iman kita justru makin tergerus. Sebuah lembaga penelitian yang bernama Bilangan Research meneliti bahwa di masa pandemi ini, spiritualitas orang percaya, khususnya di Pulau Jawa, itu rendah, Bapak Saudara. Indeksnya sangat rendah sekali. Memprihatinkan sekali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita sebagai orang percaya, ingat, kita orang merdeka, tapi kemerdekaan kita harus bertanggung jawab di dalam hukum Tuhan. Dan Tuhan berkata, hukumku tidak berat, asal kita mau bergantung kepada Tuhan. Dan janjinya berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Dan kasihlah sama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Saudara, ada banyak orang bertanya, bagaimana cara kita mengasihi orang ketika kita ini sedang melakukan ibadah online? Bagaimana kita menerapkan kasih kepada sesama ketika kita ini ada dalam sebuah ruangan virtual? Begitu kan ya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dilematis bagi orang Kristen saat ini. Nanti akan kita bahas dalam diskusi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bahas. Bagaimana kita bisa
menerapkan kasih kepada Allah dan sesama di dalam realitas hidup yang disruptif ini. Jadi mari kita tetap ingat bahwa kita harus tunduk kepada hukum Tuhan dengan cara apa? Mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Langit bumi akan berubah, akan lenyap kata firman Tuhan. Dunia ini akan berubah, Bapak Saudara. Kita nggak tahu sampai seberapa jauh, seberapa hebat perubahannya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah yang menjadi pegangan kita. Tolak ukur kita, standar kita untuk berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan-perubahan yang seringkali tidak terduga ini. Sehingga kita benar-benar menunjukkan identitas kita. Kita adalah warga kerajaan sorga yang tidak sama dengan dunia, tetapi menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Yang kedua, hidup tanpa kompromi, Bapak Saudara. Di era disrupsi ini, segala sesuatu dapat mudah kita capai, Bapak Saudara. Tanpa kita undang, konten-konten yang bersifat hoax, pornografi, itu bisa muncul di feed kita, di beranda kita, Bapak Saudara. Apalagi kalau kita undang gitu ya. Tanpa diundang pun dia datang sendiri gitu ya. Ya kan, tiba-tiba muncul. Kalau kita berkompromi, kita hidup, Bapak Saudara, dengan kekuatan kita, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Praktek-praktek yang bertentangan dengan moralitas dan etika Kristen. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, Alkitab, yang kita baca, yang kita khotbahkan, yang kita pelajari setiap hari. Jadi jangan bersifat kompromi, no compromise. Jangan pernah kasih kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menarik kita. Oh, saudara, saya katakan, segala sesuatu yang mudah sekarang, saudara. Ya kan? Di komunitas warganet saling hujat, caci maki, saling menyalahkan satu sama lain, menghakimi orang tanpa mengetahui dulu apa yang terjadi dan sebagainya. Ini menjadi fenomena menghiasi media sosial kita, kehidupan kita saat ini. Ya kan? Mari sebagai umat Allah, jangan kita menjadi bagian dari mereka, penyebar hoax, kecanduan main game online, kecanduan nonton film. Apakah teknologi menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Itu tergantung kita, saudara. Bukan masalah teknologi baik atau tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai gambar dan rupa Allah itu dengan hikmat Tuhan menggunakannya dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berkata, ini karena teknologi maju, aku jadi jatuh dalam dosa. No. Tapi itu tentang identitas kita. Seberapa jauh kita memahami identitas kita dalam Kristus, bahwa kita anak merdeka dan kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan ini yang ditekankan Paulus dalam Galatia pasal 5. Untuk hidup, eksis, iman kita bertahan dalam era disrupsi, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang kita tuai dalam daging, apa yang kita tabur dalam daging, maksud saya, akan kita tuai dalam daging, kata firman Tuhan. Kalau kita, Bapak Saudara, di dalam era disrupsi ini hidup berdasarkan keinginan daging, maka kita menjadi serupa dengan dunia. Dan keunikan kita menjadi agen perubahan, itu tidak ada lagi. Orang tidak akan bisa melihat lagi identitas kita, status kita sebagai garam dan terang. Nggak bisa lagi. Karena kita sama dengan mereka. Oleh sebab itu mari kita bergantung kepada Roh Kudus, guide by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh untuk menghadapi perubahan-perubahan yang seringkali mencoba menarik kita, membuat kita untuk mulai mengikis iman kita. Mari kita menghadapinya dengan tetap bergantung pada Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya godaan apapun yang ditawarkan oleh dunia melalui disruption ini, Bapak Saudara, itu bisa kita hadapi. Dan satu hal yang harus kita imani, Yesus tidak pernah salah menduga terjadinya perubahan di dunia ini. Artinya, perubahan yang terjadi di era disrupsi ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah di luar dari rencana Tuhan. Artinya ketika Tuhan tahu, maka percaya bahwa Dia akan memperlengkapi gerejanya untuk bisa menghadapi era itu. Hal yang sulit bagi kita memang, tetapi bukan tidak mungkin bagi kita untuk kita lakukan sebagai anak merdeka. Tunjukkan identitas kita, bahwa kita tidak diperbudak oleh teknologi, tapi kita sebagai tuan atas teknologi, dan kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak Saudara, identitas sebagai orang merdeka, anak merdeka adalah identitas yang kita peroleh dari anugerah Allah yang memampukan kita tampil menjadi agen kerajaan Allah di dunia yang disruptif ini. Di dalam sejarah gereja ada banyak
istilah-istilah yang disematkan oleh para teolog pada gereja. Ecclesia Semper Reformata, gereja yang dibaharui terus-menerus. Ecclesia Triumphans, gereja yang berjaya. Tapi ada sebuah buku yang saya baca. Satu julukan bagi gereja yang harusnya kita hidup sekarang adalah The Church Undisruptible. Gereja yang tidak tergoncangkan, gereja yang tidak dapat diganggu-gugat oleh dunia yang selalu berubah ini. Oleh sebab itu, mari minta pimpinan Tuhan bagi setiap kita untuk kita bisa menjadi gereja The Church Undisruptible. Menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, yang tidak dapat diganggu-gugat. Kita tampil menjadi agen-agen kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hamba telah menyampaikan materi tentang firman-Mu di dalam Galatia pasal 4 ayat 21-31 bahwa kami diingatkan status kami, identitas kami di skala zaman. Satu, kami anak merdeka, kami agen kerajaan sorga untuk membawa perubahan bagi dunia yang selalu berubah ini. Kami boleh menerangi sisi gelap dari dunia ini, kami boleh memberikan rasa bagi dunia yang tawar ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah sebagai anak merdeka di tengah-tengah dunia yang disruptif ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami akan diskusi, kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Yuda, silakan buka ruang diskusi. Bapak Saudara boleh bertanya, tapi jangan mencobai ya. Nanti hal-hal yang bisa kita diskusikan, akan kita diskusi bersama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yosua Sibarani MTH. Kita berikan tepuk tangan virtual kita. Mana tepuk tangan virtualnya? Ini terutama yang off-cam ini. Jangan-jangan kalian lagi tidur terus kemudian lupa memperhatikan ya. Bagaimana, sudah cukup panas otaknya? Ya, pagi hari ini, pagi-pagi sudah disuguhi oleh pembahasan biblika yang mengingatkan saya waktu saya kuliah MTH yang susah-susah itu ya. Jadi satu persatu dijelaskan secara gamblang sekali oleh Pak Yosua Sibarani. Ketika saya baca ini materinya, waduh, ini keren ini. Jadi dibahas secara detail, bisa dipertanggungjawabkan secara teologi. Oke, bagi yang pusing dengan istilah-istilah tadi, saya sangat menyarankan ya, sangat mendorong Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian untuk masuk di STTHF ya, supaya tahu istilah-istilah yang tadi sulit-sulit dan rumit-rumit itu ya, bahasa-bahasa Yunani yang keriting-keriting itu tadi ya, saya jamin akan keriting kayak saya begini ya. Karena terlalu banyak membaca Yunani. Oke, by the way. Ya, saya beri kesempatan, saya akan dulukan yang raise hand dulu, yang mengangkat tangan untuk bertanya. Oke, kembali Pak Ledi akan bertanya pagi hari ini. Silahkan open mic-nya Pak, dan memberikan pertanyaannya. Oke, silakan Pak Ledi. Shalom Pak Yehuda, shalom Pak Yosua. Terima kasih pemaparannya yang sangat luar biasa, membuat otak saya mumet Pak. Tapi juga diisi dengan hal-hal yang baru. Saya cuma mengingatkan saja Pak, kemarin Pak Wi sudah memberikan kesempatan untuk Pak Yosua bisa menjawab pertanyaan saya lebih lanjut yang kemarin itu. Terus saya tambahin lagi Pak, karena tadi Bapak membahas tentang teknologi dan berkaitan dengan contohnya game, supaya tidak terikat dengan game dan hal-hal yang lain. Nah, Pak, hari-hari ini kan game online itu juga sangat bermanfaat bagi masyarakat waktu di masa pandemi ini, Pak. Karena ada yang anak-anak muda yang dulunya nganggur, tapi sekarang mendapatkan uang di dalam game online. Bahkan ada yang kaya, Pak, dari situ. Jadi mereka bisa memberikan pemasukan yang baik untuk keluarga mereka, bahkan masa depan mereka. Dan mereka bahkan bisa membantu orang lain. Nah, apakah dengan melakukan hal semacam itu, apakah mereka sudah masuk di dalam kecanduan dan mereka tidak menjadi orang yang merdeka di dalam hal ini, mereka menjadi anak hamba perempuan yang satu itu. Kemudian Pak, ada lagi, teknologi ini kan sangat memudahkan juga untuk mencari uang. Contohnya ada forex dan macam-macam ya, mencari uang itu Pak ya. Nah, bahkan di tengah-tengah saya beberapa orang bertemu dengan hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama. Bukan hanya orang Kristen, tapi hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama. Nah, hal-hal semacam ini, apakah ini dibenarkan ataukah
ini tidak dibenarkan, Pak. Apakah mereka sudah masuk di dalam perempuan yang mana, Pak? Ya, saya persilakan Pak Yosua untuk menjawab. Terima kasih Pak Yosua. Pak Yosua, sebelum saya meneruskan ini, saya pikir ada pertanyaan lagi yang sudah masuk di meja saya, di chat saya secara personal. Oke. Ya, tidak mau disebut namanya supaya relevan atau karena ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Ledi ya. Jadi begini, bagaimana Pak jika metode pemimpin-pemimpin anak muda, cara mendekati anak-anak muda saat ini adalah menjadi sama seperti mereka. Misalnya anak-anak muda suka mabar, pemimpin rohani ini jadi ikut mabar. Anak-anak muda suka Korea, para pemimpin rohani ini jadi suka Korea. Bahkan para anak-anak muda wibu, pemimpin rohaninya juga wibu. Wibu itu yang tahu ini anak-anak asrama ini ya. Nah, ternyata hal itu efektif untuk mendekati generasi ini. Nah, ini bagaimana? Saya pikir ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Ledi, karena Pak Ledi tadi menyinggung juga masalah game online. Jadi ada metode yang diberikan oleh anak-anak muda, para pemimpin-pemimpin muda ini untuk mendekati anak-anak muda. Anak-anak muda yang suka TikTok, para pemimpin rohani melok TikTok terkebaya. Jadi semua ikut TikTokan, begitu ya. Nah ini bagaimana Pak? Fenomena ini kan sekarang lagi muncul semua ini. Mendadak semua jadi selebritis online. Oke, silakan Pak Yosua. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Pak Ledi, Bapak Ibu yang bertanya terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Semoga kita bisa dibantu dengan apa yang saya jawab. Yang pertama, Bapak Saudara, mengenai pertanyaan Pak Ledi kemarin ya tentang fenomena anak-anak yang disuguhi tontonan-tontonan yang di dalamnya ada hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan sikap gereja? Kemarin Pak Bi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya orang tua yang bertanggung jawab terlebih dahulu untuk anak gitu ya, orang tua yang menjadi edukator, menjadi motivator bagi anak. Dan orang tua sebaiknya memang harus bijak dalam memilih tontonan-tontonan kepada anak. Itu tanggung jawab orang tua. Ada banyak lagi, saya menyampaikan secara umum. Yang kedua, bagaimana peran gereja? Gereja itu harusnya berkolaborasi dengan orang tua. Gereja nggak boleh menyerahkan kepada orang tua secara penuh, dan orang tua nggak boleh menyerahkan kepada gereja. Jadi kedua pihak ini harus berkolaborasi bersama-sama untuk membimbing anak supaya mereka berada di dalam jalan yang benar. Amsal berkata supaya dia tidak menyimpang dari jalan itu. Nah, bagaimana? Apakah gereja harus bersaing dengan dunia ini? Bapak Saudara, saya percaya bahwa setiap kita ini punya karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Sebenarnya untuk anak sekolah minggu sekarang itu ada banyak media yang bisa kita gunakan di mana mereka itu justru bisa mengenal Tuhan melalui media itu. Ya, mungkin beberapa tahun lalu belakangan sudah lama ada Superbook. Saya pernah membagikan juga beberapa materi di kelas Children Ministry, media-media yang dapat sekarang canggih, ada buku Alkitab untuk anak-anak bergambar, dia kita klik gitu ya, PDF kita klik, dia bisa ngomong sendiri. Jadi dia seperti buku, tapi kalau kita klik dia bisa bergerak, bisa berbicara sendiri, Bapak Saudara. Nah, itu ada beberapa media-media yang telah diciptakan oleh orang-orang Kristen yang memang mereka ahli di sana. Nah, bagi pemimpin gereja itu harus beradaptasi, harus berinovasi sesuai dengan kemampuannya. Kita nggak bisa nuntut gereja, misalkan gembala harus bisa menghadirkan ahli-ahli IT untuk membuat hal-hal seperti itu. Tuhan sudah siapkan orang lain, mungkin di luar gereja kita, tapi adalah sama-sama anggota tubuh Kristus yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan. Nah, mengenai game online, Bapak Saudara, memang fakta bahwa ada banyak orang mendapatkan income dari game online. Nah, pertanyaannya adalah, sebagaimana dikatakan Paulus itu segala sesuatu boleh, tapi apakah segala sesuatu berguna? Selama game online itu menjadi profesi di mana dia secara spiritual tidak terganggu, atau secara psikologi juga tidak terganggu, hal itu masih boleh dibenarkan. Jadi pada batas-batas tertentu. Tetapi kalau kita memang sama seperti bekerja, Bapak Saudara, bukan hanya game online, bekerja. Kita bekerja misalkan dari pagi sampai malam, itu sudah menjadi berhala bagi kita pekerjaan kita. Gitu kan ya? Jadi, game online kan pekerjaan saya. Nggak apa-apa toh saya main dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Ini kan pekerjaan saya, nggak bisa. Nah, karena ada waktu-waktu yang memang harus kita atur sedemikian. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita konvensional, atau pekerjaan game online dan sebagainya tadi. Nah, memang salah satu, saya memang tuliskan di makalah saya, tapi saya tadi memang tidak menyampaikannya karena waktu. Sisi positif dari kemajuan teknologi adalah mempermudah kita bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya. Termasuk ada yang namanya trading. Sekarang kan sudah
hal yang biasa di kalangan anak muda gitu kan ya. Saya sering kali diajak untuk ikut trading. Saya sampai sekarang nggak mau. Bukan karena saya anti, Bapak Saudara. Kenapa? Sebenarnya begini harus kita pertimbangkan. Trading forex ya yang kita lakukan, apakah kita lakukan itu dengan motivasi motivasi dorongan untuk untung tidak. Artinya kita nggak ngerti sebenarnya itu apa, tapi kita ikut di dalamnya. Itu sama dengan judi kan? Kita nggak punya kemampuan untuk menganalisa pergerakan yang tidak punya kemampuan. Kita hanya mengandalkan istilahnya seperti main judi. Risiko untung tidak. Jadi 50-50, Bapak Saudara. Itu judi. Jadi Bapak Saudara nggak salah main trading, tapi Bapak Saudara harus diperlengkapi dan mengerti cara bermainnya, melakukan analisa. Jadi bukan seperti judi, Bapak Saudara. Judi kan nggak perlu analisa, Bapak Saudara. Itu kan hanya keberuntungan kan. Kita kan nebak-nebak gitu kan. Jadi kalau kita main trading tebak-tebakan, sama dengan judi dosa. Nah, jadi kenapa saya nggak main trading? Ya karena satu, saya nggak paham apa trading, bagaimana trading, dan saya nggak punya waktu untuk belajar itu. Mungkin nanti Pak Ledi bisa ngajarin saya supaya saya bisa main trading gitu kan ya, dan bisa membantu orang juga seperti tadi Pak Ledi katakan, ada banyak orang mendapatkan penghasilan dan bisa membantu orang. Yes, tapi jangan sampai itu dilakukan seperti kita main judi. Kita nggak mengerti itu apa, kita hanya taruh modal lalu kita aspek keberuntungan saja. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan masalah teknologi salah atau tidak, saya katakan. Kembali lagi Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dan tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan pemimpin gereja yang mendekati anak-anak dengan cara-cara mengikuti tren-tren anak-anak muda? Ya nggak salah. Saya dorong mahasiswa. Orang sekarang banyak TikTok, itu bertebaran di mana-mana, hal-hal yang negatif muncul. Kalian anak-anak mahasiswa-mahasiswi haruslah kita, ayo gunakan media itu, TikTok itu juga untuk media pemberitaan Injil. Karena begini, orang ketika dia masuk ke internet, orang nggak nyari gini, aku membutuhkan Yesus kan, nggak mungkin googling begitu. Aku membutuhkan Yesus. Yang mereka alami itu mereka rasakan. Aku punya masalah nih, aku butuh kedamaian. Mereka nggak ketik. Tapi ketika kita memiliki konten yang menjawab kebutuhan rohani mereka tanpa mereka cari, misalkan dari TikTok kita, kan dari YouTube kita, Instagram kita, secara tidak langsung kita justru menjawab kebutuhan mereka, walaupun mereka nggak cari, karena kita menyediakannya. Jadi, Bapak Saudara, mari kita menggunakan teknologi ini kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk popularitas kita, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Nah, ini anak-anak yang anak budak kalau kita menggunakan itu justru untuk memuaskan kedagingan kita. Bahkan kita yang diperbudak. Ya, jangan hanya goyang pinggul gitu kan ya. Ya benar, saya paling anti kalau lihat orang itu, anak-anak muda itu ya isi TikToknya begitu loh Saudara. Apa bedanya kita dengan dunia? Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa teologi, orang-orang percaya secara umum, mari kita bijak menggunakan teknologi, kita beradaptasi. Tapi ingat, hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, itu harus kita katakan no. Saya kira ini yang bisa saya bantu untuk menjawabnya, Bapak Saudara. Ya, semoga bisa membantu dan untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosua. Terima kasih Pak Ledi. Jadi perhatikan anak-anak asrama ya. Panggilan kalian sebagai hamba-hamba Tuhan bukan sebagai gamer online. Jadi oke. Panggilan kalian menjadi hamba-hamba Tuhan bukan sebagai wibu. Nah, saya terkenal wibu ini dari Yovandi ini ya. Tiba-tiba saya juga menjadi suka Jepang gara-gara Yovandi. Oke. Ya, saya akan lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di chat ya, dari Pak Yoel dari GPI Eluzai. Pertanyaannya seperti ini, menyikapi disrupsi, no compromise, tapi harus adapt. Ketika masuk ke topik virtual church, boleh atau harus tetap pertahankan ibadah yang konvensional? Boleh saya kembali diteguhkan dasar untuk no compromise dan adapt tadi? Terima kasih Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Yehuda. Terima kasih Pak Yoel. Ini pertanyaan cukup menarik Saudara ya. No compromise yang saya maksud adalah kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti saya katakan, hoax, pornografi, hal-hal yang membuat kita kecanduan mencintai teknologi daripada Tuhan. Itu sudah menjadi berhala bagi kita. Tuhan tidak menyalahkan adanya teknologi atau imaji-imaji.
Kalau kita baca di Keluaran pasal 31 sampai 32, Tuhan memakai Beelzebul untuk membuat peralatan-peralatan di bait Allah. Dan Alkitab mencatat Bezaleel itu dipuji oleh Tuhan. Artinya apa yang dibuat Bezaleel itu, yang diukir dia, patung-patung yang dibuat dia, itu nggak ada yang salah. Tapi kenapa Tuhan itu marah kepada orang Israel ketika mereka membuat patung lembu emas? Bukan terletak pada patung yang mereka buat, tetapi tujuan mereka apa? Tujuan orang Israel membuat patung lembu emas untuk menggantikan Allah, ya kan? Sementara Bezaleel membuat perabot-perabot dari emas dan ukiran-ukiran lain itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, jadi kemajuan teknologi ini kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang jelas-jelas menggantikan Tuhan atau bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, saya setuju, adaptasi atau berinovasi. Nah, sejauh mana adaptasinya? Dalam koridor-koridor tertentu. Bagaimana dengan ibadah konvensional? Mungkin ayat Alkitab yang paling umum digunakan Ibrani 10 ayat 25. Ya kan? Bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tapi mari kita melakukannya saling menasihati satu sama lain. Bapak Saudara, apakah fenomena sekarang karena gereja online kita meninggalkan gereja konvensional? Satu hal ingin saya katakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak para teolog berkata begini. Bahwa tidak ada gereja pertemuan ibadah yang bisa menggantikan pertemuan ibadah tatap langsung. Nah, kita mengadakan gereja online ini sebagai bonus, sebagai tambahan, Bapak Saudara, bukan sebagai pengganti. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang kalau kita itu dibatasi oleh berada dalam realitas virtual. Seperti contoh, Pak Yoel ulang tahun, saya bilang begini, Pak Yoel selamat ulang tahun ya, saya kirimkan misalkan kue virtual. Mungkin itu bentuk perhatian saya, tapi apakah itu maksimal? Kan tidak. Saya bisa menyatakan kasih saya ketika saya tetap muka. Jadi realitas virtual, ibadah online dan sebagainya, itu tetap bisa kita lakukan, tapi bukan menggantikan ibadah konvensional tatap muka. Karena saya katakan tadi bahwa ibadah tatap muka itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena disitulah kita bisa saling mendorong, saling menasihati, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Memang gereja virtual itu sebagai langkah awal untuk kita bisa melakukan lebih lagi. Jadi ibadah online bukan menggantikan. Saya lebih setuju begitu, Saudara. Ibadah online tidak boleh menggantikan ibadah konvensional. Nah, jadi kita beradaptasi, kita berinovasi dengan kemajuan itu. Tapi tetap ingat bahwa kita harus tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Pak Yoel, Tuhan memberkati. Ya, semoga ini cukup menjawab dari jawaban pertanyaan dari Pak Yoel. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Yosua. Pertemuan fisik itu tidak bisa menggantikan, ya, tidak bisa digantikan. Ya, saya teringat sekali ada seorang teolog mencetuskan teologi tentang tubuh. Jadi menubuh. Jadi manusia itu harus butuh relasi secara tubuh. Maksudnya harus bertemu secara fisik. Karena itu justru yang membuat gereja atau kehilangan banyak anak-anak muda karena dunia sedang berelasi atau mendekati anak-anak muda dengan relasi yang sifatnya fisik, ya. Makanya suka dugem dan lain sebagainya itu, ya. Ya, itu pandangan salah satu teolog. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Yosua? Ini dari sebelum pertanyaan. Nah, ini Pak Safir juga sudah kasih, ya. Coba cek IG Live dan TikTok saya. Wah, isinya memberi wawasan dan termasuk IG Live saya dengan Singa Yuda itu maksudnya saya, Pak. Dan Dr. Sally, ya, di sini ada Dr. Sally juga. Jadi silakan cek IG-nya Pak Safir karena memang ada beberapa perbincangannya IG Live yang cukup bermanfaat. Oke, masih ada pertanyaan yang masuk di meja saya secara personal. Jadi pertanyaannya mungkin ini lebih teologis, ya. Sebentar saya klik dulu. Pak Yosua. Jadi pertanyaannya seperti ini, dalam kehidupan orang Israel, ternyata Gunung Sion tunduk di bawah Gunung Sinai. Nah, bagaimana dapat dijelaskan terkait Hagar dan Sarah? Ya, pertanyaannya seperti itu, Pak. Silakan, Pak Yosua. Oke. Memang secara de facto gitu ya, secara faktual bahwa bagi orang Israel itu Gunung Sion mungkin mereka anggap lebih inferior daripada Gunung Sinai. Karena saya katakan tadi, paham Yudaisme, Gunung Sinai itu begitu luar biasa, begitu suci, karena mereka percaya Tuhan ada di sana. Tetapi, kalau kita belajar Alkitab secara menyeluruh, maka apa yang dipahami oleh orang Israel itu
Ya kan? Itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh prinsip firman Tuhan. Bahwa di Sion itu apa? Sion itu kan kota Daud. Kalau kita belajar secara historis, Sion itu kota Daud. Sebenarnya itu kota yang dikuasai oleh orang Yebus, Bapak Saudara. Orang Yebus lalu direbut oleh Daud, dan itu menjadi kota Daud ketika Daud merebutnya. Ketika Salomo membangun bait suci, kota Sion itu diperlebar. Dan jadi kota Sion akhirnya secara spiritual berarti itu merujuk kepada komunitas orang percaya, dan itu di Wahyu dicatat sebagai Yerusalem surgawi. Tujuan kita semua sebagai orang percaya. Nah, jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang Yahudi yang memang tidak menerima Yesus pasti menganggap Gunung Sion itu di bawah Gunung Sinai, karena mereka begitu naungan Gunung Sinai. Dan itu buktinya, membuktikan bahwa mereka masih di bawah perbudakan. Mereka menganggap diri mereka merdeka. Tetapi kita, oleh anugerah Tuhan yang telah menerima ya Kristus sebagai batu penjuru yang diletakkan di Gunung Sion, diletakkan di Sion, kata firman Tuhan, kata Petrus, saudara, kita adalah orang-orang yang telah merdeka tadi. Ya, jadi kenapa? Ya tadi saya katakan pemahaman Yahudi tadi menganggap bahwa mereka justru berusaha untuk membela pandangan mereka bahwa kami ini keturunan Abraham loh. Kamu loh Paulus dengan para pengikutmu itu, kamu tuh keturunan Hagar, budak kamu. Mereka nggak mengerti konsepnya, ya kan? Konsep budak. Lalu Paulus mengoreksi mereka oleh ilham Roh Kudus. Itu adalah sebuah kiasan. Sebenarnya Hagar itu yang adalah budak perempuan, dan anaknya Ismail yang adalah budak juga. Kalian itu juga budak, karena kalian hidup di bawah hukum Taurat. Karena dikatakan Paulus, Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab, bukan di tanah perjanjian. Tetapi kita ini orang percaya, orang Galatia, kepada kata Paulus, dan kita semua adalah anak perempuan merdeka, yaitu Sarah, anak dari Yerusalem surgawi. Ya, jadi itu memang pemahaman dari orang Yahudi. Ya, kita pasti tahu lah ya bagaimana mereka, apalagi yang masih berpegang pada Yudaisme kan. Ya pasti memang itu pandangan mereka. Tapi Alkitab berkata apa? Bukan. Sebenarnya kita ini adalah Gunung Sion. Ya, bukan Sinai. Karena Sion berbicara tentang Yesus Kristus, dan Sinai berbicara tentang hukum Taurat. Dan ingat Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Semuanya digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab untuk membantu Bapak Ibu yang bertanya tadi. Ya, mungkin ini lanjutan juga Pak. Tapi pertanyaannya, maksudnya pertanyaan yang mirip dengan itu berkaitan dengan teologi yang disampaikan tadi. Jika apa yang disampaikan Paulus merupakan solusi bagi kita anak merdeka di tengah era disrupsi, bagaimana relevansi hukum Taurat dengan era disrupsi? Bukankah hukum Taurat malah hukum yang fix dan tidak ada disrupsi di dalamnya? Nah, mungkin ini kaitannya sama kemarin ya Pak ya, bahwa hukum Taurat itu justru ada moral law di sana gitu loh Pak. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan itu ya? Jadi kan relevansinya saya bisa menangkap maksudnya ya. Jadi maksudnya relevansi antara hukum Taurat dengan era disrupsi ini juga, bukankah malah justru ada moral law di sana, atau hukum Taurat ini sifatnya udah fix begitu, bukan hukum yang berubah-berubah begitu. Oke. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan berubah-berubah? Satu, kan tidak. Ya kan? Jadi dalam anugerah Tuhan kan tidak berubah-berubah. Nah, kedua, mengenai hukum Taurat, Saudara, kemarin Pak Lee sudah jelaskan, moral law, civil law, ceremonial law. Moral law itu berarti hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Dan itu sampai sekarang itu berlaku sepanjang zaman, Saudara. Dan itu kita lakukan sampai sekarang. Mengenai seremonial, memang kita tidak lakukan. Kenapa? Seremonial itu adalah hukum yang mengatur upacara orang Israel tentang persembahan korban. Dan ingat, korban itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, satu kali itu selama-lamanya. Makanya kita nggak perlu ke gereja bawa kambing dan sapi sekarang. Hukum sosial, civil law. Hukum sipil itu hukum yang mengatur antara kehidupan orang Israel dengan sesama mereka. Dan kita punya hukum sipil sendiri, Indonesia. Kalau Bapak Saudara mencuri ayam tuh ada hukumnya, gitu kan ya. Kalau melakukan pembunuhan ada hukumnya. Ngapain kita pakai hukum Israel? Nah, jadi sebenarnya begini Bapak Saudara, mengenai hukum Taurat itu kan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi prinsipnya itu tetap ada. Sebagai contoh, ketika hukum Taurat mengatakan mengatur tentang persembahan persepuluhan atau persembahan kepada orang miskin, dan ada keharusan harus dibawa ke bait suci. Sekarang kita punya prinsip yang sama tapi bentuk yang berbeda. Contoh, Paulus berkata, kalau kita itu juga harus membantu orang yang berkekurangan, bahkan Paulus itu mengakomodasi jemaat yang non-Yahudi untuk memberikan bantuan kepada orang Kristen di Yahudi.
Dia bilang apa? Memberikan menurut kerelaan hati. Jadi prinsipnya sama, tetap memberi. Tapi kalau PL itu mungkin mengatur sedemikian rupa sehingga kita dibatasi, sementara zaman anugerah sekarang kita bisa mengekspresikannya dengan bentuk-bentuk yang bervariasi, Bapak Saudara. Dan satu tujuannya tetap untuk Tuhan gitu kan ya. Ada banyak cara dan bentuk yang bisa kita lakukan untuk bisa berbuat baik atau memberi kepada orang. Kalau mungkin PL diatur harus begini. Prinsipnya memberi tetap, tapi bentuknya sekarang bisa. Paulus bilang apa? Ya berilah sesuai dengan kerelaan hati. Nggak ada paksaan gitu kan ya. Nggak harus sekian gitu maksud saya. Nah, jadi pada umumnya, pada intinya, prinsipnya sama. Hanya bentuknya yang berbeda. Jadi prinsip firman Tuhan tidak pernah berubah. Maka saya katakan tadi, karena firman Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Itu menjadi pegangan kita menghadapi era-era yang selalu berubah ini. Gitu kan ya? Ya. Oke, baik Pak Yosua. Jadi maksudnya memang secara prinsip masih kita bisa terapkan seperti ini. Cuma memang letak perbedaannya adalah di Kristus tadi Pak ya. Yang membebaskan itu tadi. Sementara para Judaizer itu masih berpegang sekali pada hukum-hukum Taurat yang justru ada banyak modifikasi kalau saya baca ya. Jadi mereka banyak memodifikasi, ada Midras, Misna, dan lain sebagainya. Itu yang justru malah mengkungkung mereka dalam perbudakan atau perhambaan seperti itu ya Pak Yesua. Iya, bersifat legalistik kan mereka. Ya, sifatnya lebih legalistik. Iya. Oke. Nah, jadi makanya kalau ada hamba Tuhan bilang begini, sebentar Pak ya, ada hamba Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, kita harus merayakan Hari Raya Israel gitu kan. Ada banyak gereja begitu sekarang kan, merayakan Hari Israel, atribut-atribut Israel. Ya itu bagi saya ya hati-hati sih. Motivasinya apa? Kalau bilang begini, kalau kita nggak melakukan itu maka kita bukan umat percaya gitu kan, bukan orang pilihan lah, itu repot. Atau dalam ibadah, ayo kita gunakan sangkakala, kita gunakan shofar. Kalau kita nggak gunakan shofar, maka pujian kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai begitu, Bapak Saudara, ya itu salah. Itu masih di bawah hukum Taurat gitu kan ya. Kecuali begini nih, ayo kita gunakan alat musik apa yang ada, shofar kah, sangkakala, gitar, drum dan sebagainya. Tapi nggak ada pernyataan kalau kita nggak menggunakan itu kita nggak berkenan. Itu boleh. Nah, itu yang harus kita hindari, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita tanpa kita sadari banyak sih kita gereja sekarang ini mulai diperbudak oleh hukum Taurat gitu maksud saya. Aturan-aturan orang Israel kembali ditegakkan gitu kan ya. Dimodifikasi tapi tetap pada intinya tetap tunduk kepada Taurat. Jadi mengingkari anugerah Tuhan, mengingkari finalitas Yesus Kristus. Ya. Ya, oke. Saya pikir itu tadi pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu Saudara, karena waktu sudah lebih 1 menit. Dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja panitia, juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sangat seru ya. Saya yakin ini sebenarnya bisa dibahas lebih dalam lagi karena memang pertanyaan-pertanyaan ini kita cukup dibatasi waktu. Nah, sekali lagi ya, kalau masih ada pertanyaan di pikiran kalian, Bapak Ibu Saudara atau adik-adik sekalian, saya sangat mendorong untuk masuk ke STT Happy Family ya, karena akan dijawab secara tuntas ya sampai ke akar-akarnya ya. Ya, supaya kita bisa mengerti. Jadi kita melayani Tuhan tidak separuh-separuh tapi dengan pemahaman yang utuh begitu ya. Semoga sangat membantu. Terima kasih banyak Pak Yosua Sibarani MTH. Kita berikan tepuk tangan virtual kita, jempol virtual kita atau hati virtual kita ya, tanpa merendahkan perjumpaan secara fisik ya. Jangan air mata virtual. Tidak selamanya virtual yang dipakai. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen yang bergabung bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga buat seluruh panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Eca, MC kita pagi hari.